Selamat datang di Habis Nonton, dan pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Spiral, atau lengkapnya adalah Spiral from the Book of Saw. Jadi Spiral ini adalah film tahun 2021 asal Amerika, bergenre horor, horor gore gitu juga ada yang bilang ya, yang merupakan film ke-9 dari franchise Saw. Jadi teman-teman pasti yang suka nonton film udah tahu ya, film Saw yang orang dijebak-jebak, disiksa-siksa, yang penuh dengan kesadisan, kegor-goran gitu ya. Dan film ini dibintangi oleh Chris Rock dan disutradarai oleh Darren Lynn Bousman, yang merupakan juga sutradara sebelumnya sudah menyutradarai 3 film dari franchise Saw ini. Jadi ini film keempatnya yang disutradarai di franchise ini. Jadi harusnya sudah cukup paham lah harus seperti apa ya. Juga ditulis oleh Josh Stolberg dan Peter Goldfinger. Selain Chris Rock ada Max Minghella, Marisol Nichols, dan Samuel L. Jackson. Jadi bercerita tentang apa? Kalau menurut Wikipedia, Spiral ini adalah mengikuti usaha polisi untuk menghentikan copycat dari Jigsaw. Jadi kalau teman-teman yang mungkin belum akrab dengan Saw, Jigsaw itu adalah tokoh di film franchise Saw yang merupakan digambarkan dengan boneka gitu, dimana dia menculik orang yang menurut dia berdosa, lalu dia adili dengan caranya sendiri. Caranya biasanya adalah disekap dalam sebuah jebakan, dimana dia harus memilih hidupnya atau mungkin kehilangan organnya seperti jari atau lidah atau apa gitu ya. Jadi intinya dia disekap, dijebak dalam sebuah perangkap. Ada waktu yang sangat terbatas. Dia harus memilih memotong apanya gitu, ke tangan, kaki, atau kalau nggak dia mati kayak gitu. Biasanya seperti itu. Bego-begoannya sih kayak gitu ya. James Wan dan Leigh Whannell di sini juga berperan sebagai eksekutif produser. Buat teman-teman yang tahu, James Wan dan Leigh Whannell ini merupakan kreator original dari franchise film Saw ini. Jadi kalau misalnya gue ceritakan secara bego-begoan ya, Spiral ini tentang apa? Spiral ini tentang Chris Rock yang memerankan seorang detektif namanya Zeke di sini, Zeke dari Ezekiel gitu ya. Yang mana dia adalah seorang polisi jujur yang berada di sebuah kota yang korup, berada di sebuah kepolisian yang korup, dan dia merupakan seorang anak dari polisi senior yang sudah pensiun yang diperankan oleh Samuel L. Jackson. Jadi ini bercerita tentang masa di mana Jigsaw sudah tidak ada, sudah mati gitu ya. Lalu tiba-tiba muncul lagi nih copycatnya. Tiba-tiba kok muncul kasus-kasus yang seperti Saw pada zaman dahulu gitu. Setelah beberapa tahun tidak pernah ada. Di sini Zeke sebagai polisi yang diketahui jujur itu jadi orang yang dituju, dalam arti diajak bekerja sama oleh Saw, dikirimin surat, dikasih segala sesuatu. Nah, Saw copycat Jigsaw-nya sendiri mengambil korban sekarang adalah dari kepolisian atau dari unit kepolisiannya si Zeke sendiri gitu loh. Jadi karena cuma dia yang dianggap jujur, dia dikasih tahu tuh, dikirimin surat, ditis gitu ya, bahwa mari kita bersihkan unit kepolisianmu, bantu saya dan kita akan membersihkan kota ini mulai dari kepolisiannya, kayak gitu. Tapi kan si Zeke ini kan orang yang bersih dia kan nggak mau dong bekerja dengan orang yang bergerak atau bertindak di luar hukum. Nah di sini dia bekerja sama dengan seorang apprentice atau seorang detektif magang untuk membongkar sebenarnya siapa sih orang yang menjadi copycat Jigsaw di masa sekarang ini. Kayak gitu kurang lebihnya ceritanya. Layak ditonton atau enggak? Layak ditonton di bioskop atau enggak? Menurut gue film ini sangat menghibur ya sebenarnya. Layak ditonton di bioskop juga karena gore-nya, scoring-nya, sound-nya akan lebih dapat kalau lu nonton di bioskop. Tapi secara cerita mungkin lu nggak boleh berharap banyak, karena sebagaimana lu tahu franchise film Saw itu kan mengutamakan kengerian
kerasa tidak nyaman, gore-nya gitu ya. Jadi secara cerita gue nggak bilang ini lemah, tapi banyak yang bilang merasa cerita di film ini tidak cukup kuat gitu. Bahkan di Rotten Tomatoes pun nilainya nggak cukup bagus, tidak sampai 40% gitu ya. Tapi gue sih, menurut gue ceritanya ya memang nggak bisa terlalu dieksplor bagaimana banget, cukup standar. Karena apa yang dijual adalah kengerian, kegorian dari si franchise film Saw sebagaimana biasanya kayak gitu. Dan di sini menurut gue yang, kalau kita mau masuk ke sisi positif gitu ya, Chris Rock di sini memberikan nuansa yang baru sebagai seorang lead yang biasanya komedi, dia di sini lebih serius, tapi tetap ada sentuhan komedi maupun stand up-nya. Di sana ada monolognya dia, dialognya dia, ngobrol sama teman-teman yang kerasa Chris Rock banget, stand up banget. Dan buat gua yang suka stand up, suka Chris Rock dan suka stand up-nya Chris Rock, ini merupakan film yang sangat menyenangkan. Ngelihat dia bagaimana mencoba medium baru, ranah baru, ranah baru di medium baru juga gitu ya. Kan film memang dia udah biasa main film, tapi di sebuah genre yang rada berbeda, dimana dia coba masukkan dialog-dialog yang witty, yang lucu, itu menurut gue cukup segar. Ya itu ya, gue rasa sebenarnya secara cerita cukup, tapi dengan adanya Chris Rock di sini menurut gue terasa lebih segar, terasa lebih baru, dan terasa juga lebih kembali ke akar. Jadi di satu sisi ada sesuatu yang ditambahkan segar, tapi juga kembali ke akarnya Saw yang memang menjual apa yang dia janjikan, yaitu kengerian, penyiksaan dan sebagainya gitu. Lalu kalau misalnya mau masuk ke sisi negatif, mungkin ya itu tadi, cerita yang mungkin bagi beberapa orang akan terasa tidak cukup kuat, terasa tidak cukup make sense, tidak cukup logis, terasa terlalu mudah, atau mungkin banyak juga yang akan merasa bahwa ini ya terlalu jelas, terlalu ketebak, bisa jadi juga. Tapi overall menurut gue Spiral adalah film yang menyenangkan, yang cukup seru, memberikan apa yang dia janjikan, dan sangat layak untuk ditonton. Untuk Spiral sendiri gue akan memberikan nilai 77 dari 100. Dan gue cukup merekomendasikan lu untuk menontonnya di bioskop. Itu aja untuk episode kali ini Spiral. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Komen kalau lu mau tahu full spoilernya atau alur cerita penuh dari film Spiral. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasi biar lu selalu tahu film-film terbaru yang kami review di Lian Channel. Itu aja, dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Ciao.